dan akhirnya kita yang tadinya mengingatkan akan medsos misalnya, memperingatkan agar berhati-hati dari medsos, ternyata kita mau tidak mau harus belajar lewat medsos ya. Nah, walaupun banyak hal di sebagian ikhwah yang lebih banyak negatifnya, misalnya dia terjerembab dalam pintu-pintu, suka berdiskusi atau berdebat ketika masuk ke ranah Facebook misalnya, atau sebagian ikhwah lebih banyak mengambil ilmu dari orang-orang yang tadinya nggak dia kenal, tapi karena banyak bicara di medsos, akhirnya dia menjadi seakan-akan seorang ulama, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh sebab itulah kerinduan seorang talibul ilm terhadap majalisul ilm adalah hal yang tidak bisa dipungkiri. Namun keadaan ini ikhwah memberikan pelajaran bagi kita untuk pandai-pandai bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala akan nikmat yang diberikan kepada kita. Kenapa? Baru sedikit nikmat yang Allah cabut sudah luar biasa gelisahnya kita ya, luar biasa gelisahnya kita. Maka waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan, hendaklah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai darinya. As-sihah, yang pertama kesehatan, yang kedua adalah wal faragh, dan waktu luang. Begitu banyak waktu luang dulu diberikan kepada kita. Malas-malasan bermajalisul ilm. Ternyata setelah terhalangi sedikit dari majalisul ilm, duduk langsung di majelis ilmu, luar biasa kita begitu merindukannya dan ingin segera ya, seperti dulu lagi berkumpul bersama kawan-kawan kita dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pada majelis yang pertama setelah sekian lama kita tidak membahas pembahasan rutin kita kembali melanjutkan pelajaran kita membaca kitab atau risalah Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Sekarang masuk pembatal yang ketiga. 6. Pembatal yang ketiga. Disebutkan oleh al-muallif di sini Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ats-tsalitsu, yang ketiga. Yang ketiga dari Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Man lam yukaffiril musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Beliau berkata, man, siapa saja, lam yukaffir, yang tidak mengkafirkan, al musyrikina, orang-orang musyrik, aw syakka, atau dia ragu, meragukan, fi kufrihim, tentang kekafiran mereka, atau sahhaha, membenarkan, madhabahum, madhabnya mereka, agamanya mereka, kafar, dia telah kafir. Pembahasan ini pembahasan yang sangat penting sekali, namun sangat berbahaya bagi orang-orang yang tidak faham terhadapnya. Karena di sini ada sebagian orang yang terjatuh dalam fitnah takfir, mudah mengkafirkan. Ya. Ketika dia masuk dalam pembahasan ini, masuk dalam pembahasan takfir, pengkafiran, sehingga dia bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan seseorang. Padahal tidak demikian. Kenapa? Karena masalah takfir, pengkafiran ya, seseorang itu adalah hukum syar'i, hukum syar'i. Tidak boleh menetapkan seorang fulan kafir kecuali ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i. Dan syariat telah menetapkan hukumnya bahwasanya ini adalah kekafiran dan dia telah kafir. Maka hukumnya dikembalikan kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Siapa saja yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya atas kekufurannya, maka dia ditetapkan sebagai orang yang kafir.
Ini ada orang-orang yang ekstrim dalam masalah ini. Tetapi ada juga orang-orang yang mutasahil, bergampangan, nggak mau mengkafirkan. Nah, ini masuk dalam terjerembab dalam perkara ini. Ya. Tidak mau mengkafirkan, pakai dalil lagi, ya. Pakai dalil ayat lagi. Mereka nggak mau mengkafirkan misalnya sehingga muncul pandangan, ya, dari pemikiran itu, diantaranya cabangnya adalah sehingga muncul pandangan apa? Seluruh agama itu sama. Artinya tidak mengkafirkan agama selain agama Islam. Orang yang beragama selain dengan agama Islam tidak kafir katanya. Ini orang-orang yang terjerembab dalam fitnah ini, tidak mengkafirkan. Padahal yang benar, kewajiban seorang muslim mengkafirkan siapa saja yang Allah telah tetapkan sebagai orang yang kafir. Nah, ayatnya atau dalilnya sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Dalilnya sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Namun kita sebutkan dulu di antara dalil mereka yang mengatakan orang Yahudi, orang Nasrani katanya tidak kafir, ya. Mereka pakai ayat juga. Seperti sebutkan dalam surah, ya, Al-Baqarah, ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Jelaskan orang yang beriman disebut. Kita, orang-orang beriman, orang-orang Islam. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Wan nasara, dan orang-orang Nasara. Was-sabiin, dan orang-orang as-sabiin yang tidak kenal agama, seterusnya. Ya. Man amana billahi wal yaumil akhir, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila shaliha, dan beramal dengan amalan yang salih, falahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka mendapatkan ganjaran pahala di sisi Rabb-nya. Makanya semuanya masuk surga nantinya. Biar orang kafir, nggak ada istilah orang kafir, semuanya masuk surga. Nah, ini pendalilan yang ngawur. Nggak pernah belajar tafsir atau belajar tafsir bukan pada ahlinya. Nggak kembali kepada kitab-kitab tafsir. Nah, jelas sekali disebutkan innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Walladzina hadu wan nasara, dan orang-orang Yahudi dan Nasara, man amana billahi wal yaumil akhir, yang beriman. Berarti ketika dia mengenal, ketika Islam itu datang, ya, dalam kondisi tadinya dia Yahudi, dia Nasara, Islam datang, kemudian dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bagi mereka apa? Pahala di sisi Rabb-nya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kesedihan bagi mereka. Syaratnya man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya ketika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, berislam, sudah bukan Yahudi dan Nasara lagi. Sudah bukan Yahudi dan Nasara lagi. Karena apa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi." Demi yang jiwaku berada di tangannya. Ya. Tak seorang pun, ma min ahadin yasma' bi, tak seorang pun yang dia mendengar aku, ya, telah diutus, Yahudiun atau Nasraniun, apakah dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani, walam yu'min bi, dan dia tidak beriman kepadaku, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penduduk apa? Neraka. Nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi seorang yang dia telah mendengar terutusnya Rasulullah SAW, kemudian dia tidak beragama dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima darinya. Dan di dalam Al-Quran jelas-jelas, ya, Rasulullah SAW diperintahkan untuk tegas mengatakan orang kafir sebagai orang yang kafir. Ayatnya kita hafal bersama kan? Qul ya ayyuhal kafirun.
La a'budu ma ta'budun, dan seterusnya. Katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ya. Sekarang mereka mengatakan tidak boleh mengatakan wahai kafir. Padahal Rasulullah SAW disuruh menegaskan apa? Wahai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Dan seterusnya, penegasan, ya, penegasan. Jadi takfir itu ada, cuma takfir, ya, takfir pengkafiran itu ada, tetapi takfir pengkafiran itu yang perlu digarisbawahi, dia adalah hukmun syar'iyun, hukum syar'i. Pengkafiran itu hukum syar'i, tidak boleh ditetapkan kecuali telah ditetapkan dalam syariat bahwasanya itu adalah kafir. Ya, kita mengkafirkan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kafirkan. Fir'aun kafir enggak? Kalau ada yang mengatakan Fir'aun, ya, itu tidak kafir atau meragukan kekafiran Fir'aun, maka dia masuk dalam kaidah ini. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu terhadap kekafirannya atau membenarkan madhabnya, agamanya, kafar, dia telah kafir juga. Hati-hati ya, takfir itu penting. Jadi kita nggak boleh bahas takfir, mengkafirkan tidak boleh. Itu kalimat yang salah. Kalimat yang benar, takfir itu hukum syar'i, hukum syar'i. Kita tetapkan harus dengan sesuai apa yang ditetapkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh serampangan dalam mentakfir, ya. Enggak boleh serampangan dalam mentakfir. 6. Man lam yukaffiril musyrikin. Siapa saja yang tidak mengkafirkan orang musyrik, ya. Orang musyrik. Baik. Jadi dalam pembahasan ini ikhwah, kafir yang dimaksudkan, yang dihukumi sebagai kafir dalam pembahasan ini kita akan bahas menjadi dua bentuk, dua jenis, ya. Yang pertama, ayyakuna kafiran asliyan. Dia kafirnya asli, kafirnya asli. Contohnya apa? Contohnya orang Yahudi, orang Nasara, Majusi, kafir asli, ya. Kalau orang sekarang misalnya Buddha, Kristen, ini asli, memang dia bukan Islam. Kita kafirkan enggak? Kafirkan. Yang tidak ada di dalamnya la khilafa fi kufrihi, yang enggak ada khilaf tentang kekafiran mereka. Ada enggak ulama yang mengatakan Buddha itu masih diperselisihkan kafir atau enggak? Ada enggak? Enggak ada, ya. Kaum muslimin aja enggak ada yang memperselisihkan kalau keislamannya benar. Kalau ada yang memperselisihkan, nah masuk dalam pembahasan ini, siapa yang tidak mengkafirkan orang yang kafir, ya. Jelas-jelas, ya. Buddha kafir, Kristen dan seterusnya. Masih ada pendapat yang mengatakan apa? Semua agama sama, samawi, dari langit semua. La ilaha illallah. Ini bermasalah akidahnya, ya, keyakinannya, keislamannya bermasalah. Maka orang yang kafir asli yang seperti ini, siapa yang tidak mengkafirkannya, au syakka fi kufrihim, atau dia ragu terhadap kekafiran mereka, au sahhaha madhhabahum, atau membenarkan madhab mereka. Sebenarnya ada benarnya juga itu, ya. Ya. Agamanya mereka itu, membenarkan. Maka fahuwa kafir kharijum minal millah. Orang seperti ini tidak diragukan, dia kafir, keluar dari agama, ya, keluar dari agama. Jelas ikhwah? Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, dia ayyakuna musliman fil asl. Dia seorang muslim pada asalnya, hanya saja dia terjatuh dalam an-naqid min nawaqidul Islam, terjatuh dalam pembatal keislaman, yang kita pelajari ini. Contohnya apa? Contohnya dia
istahza'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Itu contohnya. Kafir. Atau dia mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Atau dia menjadikan wasithah, ya, perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah lewat pembahasannya. Dia muslim, pakai songkok, pakai jubah, ya. Mengakunya muslim. Maka yang seperti ini terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, dia melakukan naqid min nawaqidil Islam, terjatuh, ya, dalam pembatal-pembatal keislaman. Yang nawaqidnya, pembatal-pembatalnya sharihah, jelas. Contohnya apa? Pembatal yang jelas. Mengolok-olok Nabi, jelas enggak kekafirannya? Jelas enggak? Jelas ya? Sihir, jelas enggak kekafirannya? Jelas, ya. Dia terjatuh, dia muslim tapi terjatuh, ya, dalam sihir misalnya, atau mengolok-olok Nabi SAW, atau menentang agama, ya, menentang agama dan seterusnya. Yang seperti ini, ya, yang seperti ini ada dua kondisi. Yang seperti ini ada dua kondisi bagi orang yang menghukuminya. Yang pertama, orang ini mengingkari apa yang dilakukan itu. Dia mengingkari bahwasanya itu bukan nawaqid, bukan pembatal Islam. Oh, ini bukan ini. Ya. Ini bukan saya nggak ngolok-ngolok Nabi, ya. Dia sangkal, ya. Dia anggap itu bukan pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Padahal ijma', kesepakatan ulama sudah jelas bahwasanya itu pembatal. Sihir itu bukan pembatal keislaman, tidak mengkafirkan. Padahal jelas-jelas ijma', ya, mengkafirkan. Maka orang yang tidak mengkafirkan seperti ini, dia dihukumi kafir juga. Jelas-jelas kok. Jelas-jelas kafir, dia masih hukumi tidak kafir. Bagaimana caranya? Yang seperti ini juga hukumnya orang yang melakukan. Dia menghukumi orang yang kafir atau orang yang melakukan sihir, itu enggak kafir itu. Padahal jelas-jelas ijma, ya, kesepakatan, ya, para ulama yang itu terambil dari dalil Al-Quran dan Sunnah, jelas-jelas mengatakan itu kafir. Tapi dia tidak kafirkan. Yang seperti ini dia juga hukum orang yang melakukannya. Ya. Tapi tentunya apa? Ba'da an tuqam alaihi hujjah, setelah ditegakkan hujjah baginya. Ya, masih ngeyel. Ya, kalau belum ditegakkan hujjah, ya kita berikan ilmu kepadanya, kita tegakkan hujjah kepadanya. Kemudian kita fahamkan kepadanya. Taib. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, dia paham ini mengkafirkan. Iya, saya tahu ini mengkafirkan. Sihir itu mengkafirkan, ya. Tapi dia yamna'ahu min takfiri ihtimal wurudil udhr. Dia enggak mau langsung mengkafirkan. Kenapa? Karena memiliki kemungkinan ada uzur bagi orang yang melakukan itu. Mungkin dia terpaksa. Ya, jadi banyak kemungkinan, ya, banyak kemungkinan. Mungkin dia tidak tahu, ya, mungkin dia ini, ya, mungkin dia ini. Ketika kita masih ada kemungkinan seperti itu, kemudian kita tidak langsung, ya, mengatakan kafir, ya, karena adanya udzur-udzur itu, maka tidak boleh seorang mengkafirkan, ya, tidak boleh seorang mengkafirkan. Kenapa? Bisa babi wurudil udzur, karena adanya uzur tadi, ya, memungkinkan adanya uzur. Ini
pada kondisi yang pertama tadi, ya. Pada kondisi yang pertama ada dua keadaan, ya. Kondisi pertama dalam lingkup apa? Muslim, ya. Muslim yang dia terjatuh dalam kekufuran, ya, terjatuh dalam perbuatan yang mengkafirkan. Kondisi yang kedua, dia muslim, ya, tetapi irtakabahu minan nawakid allati hiya mahalli khilaf. Dia terjatuh pada perbuatan yang merupakan nawakid, ya, merupakan pembatal keislaman, tapi ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Seperti kita pernah jelaskan, apa hukumnya meninggalkan sholat, kafir atau tidak? Khilaf bainal ulama, di antara para ulama khilaf. Dan yang kita kuatkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat, ya, dengan sengaja hukumnya kafir. Sholat 5 waktu dia tinggalkan dengan sengaja hukumnya kafir, keluar dari Islam. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan beliau mengatakan bahwasanya adalah madhabnya jumhur as-sahabah. Ya, jumhur as-sahabah, kebanyakan para sahabat. Beda pendapat jumhur ulama sekarang, ya. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya yang kafir hanyalah yang mengingkari kewajibannya. Ya. Sedangkan jumhur as-sahabah sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Syaqiq bahwasanya, ya, kami mendapati para sahabat mereka berpendapat bahwasanya yang membedakan mereka dengan orang, ya, kekufuran adalah as-shalah. Ketika mereka meninggalkan salat. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu ma bainana wa baina syirki wal kufri as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Yang membeda perjanjian, ikatan antara kita dengan kekufuran dan kesyirikan adalah salat. Siapa yang meninggalkannya telah kafir. Ya, telah kafir. Kita kuatkan pendapat yang kita kuatkan, tapi ingat mahalli khilaf. Di dalamnya ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan itu pembatal keislaman, ada yang mengatakan bukan. Kecuali hanya bagi orang yang mengingkari kewajibannya. Walaupun Imam Ahmad membantah. Imam Ahmad mengatakan kalau dikatakan mengingkari kewajibannya, ya, kalau dikatakan hanya bagi yang mengingkari kewajibannya, untuk apa kita bedakan antara orang yang sholat dengan tidak sholat? Saya tanya, kalau ada orang sholat tapi dia mengingkari sholat itu tidak wajib, tapi dia tidak pernah meninggalkan sholat, kafir atau tidak? Kafir, dia mengingkari kewajibannya. Kenapa harus ditunggu meninggalkan sholat, kata Imam Ahmad? Ya. Maka pendapat yang benar dalam masalah ini, cuma kita bukan fokus pada pembahasan sholat ini, hukum meninggalkan sholat, hanya kita jadikan percontohan bahwasanya, ya, bahwasanya yang benar dalam pendapat ini adalah meninggalkan sholat dengan sengaja itu hukumnya kafir, keluar dari Islam. Tapi di sini mahalil khilaf, terjadi perselisihan pendapat. Kalau dalam hal yang diselisihkan para ulama seperti ini, ya, maka orang yang meninggalkannya nggak serta merta kita katakan kafir, nggak boleh mentakfir. Oh, dia nggak sholat, kufur dia, kafir, nggak boleh, ya, nggak boleh. Yang seperti ini tidak dikafirkan. Dipahami ikhwah? Ya, jadi nggak semua orang yang melakukan kekafiran kafir, ya kan? Dirinci, banyak rinciannya. Makanya kita katakan ini di sini tadi, dan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, wa hadhil mas'alah khatiratun jiddan. Masalah ini sangat berbahaya sekali. Maksudnya masuk dalam pembahasan ini berbahaya. Ya. Berbahaya. Kenapa? Kalau tidak paham dalam masalah ini, orang akan bisa terjatuh dalam apa? Fitnah takfir, bermudah-mudahan dalam mengkafirkan, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Semua dikafirkan akhirnya. Ya. Semua dikafirkan. Sampai orang-orang Khawarij berlebihan dalam perkara ini sampai mereka mengkafirkan apa? Orang-orang yang melakukan dosa besar sekalipun. Naam, Allahul musta'an. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tayyib. Man lam yukaffiril musyrikina, siapa saja yang tidak mengkafirkan orang musyrik. Rinciannya sudah kita jelaskan tadi. Kalau dia musyriknya jelas, aslan kita kafirkan. Enggak ada pembahasan lagi boleh mengkafirkan, boleh tidak, jangan dulu diberikan udzur jahal, enggak. Ya. Ini orang yang tidak paham kadang memasukkan dalam pembahasan ini. Dulu Nabi nggak kasih udzur jahal kepada Abu Jahal, ya kan? Itu musyriknya sudah jelas, dia menyembah berhala. Memang agamanya bukan Islam, ya. Nggak bisa kita jadikan dalil kalau begitu kita sekarang nggak boleh berikan udzur dengan jahal, ya, nggak boleh. Karena berbeda, itu musyriknya apa? Kafirnya apa?
aslan, secara asalnya sudah kafir, kok dibawa kepada pembahasan ya al-kufur bil jahal atau al-udhur bil jahal, memberikan udhur dengan kejahilan, nggak masuk, ya, nggak cocok, karena mereka memang secara asalnya mereka adalah orang yang kafir. Nah, dibawakan ayat-ayat lagi, ya kan? Nah, untuk apa namanya, membingungkan umat atau mentalbis, ya, supaya mereka mudah untuk mengkafirkan. Akhirnya terjatuh dalam fitnah takfir, bermudah-mudahan dalam mengkafirkan, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Lihat kakeknya ke kuburan bawa ini kafir, ya. Allahul musta'an. Au syakka fi kufrihi, atau dia ragu dalam kekafirannya. Ya. Dengan kekafirannya ragu. Fir'aun itu sebenarnya kafir enggak ya? Nah, para ulama membahas yang dimaksud dengan syak di sini, ragu, itu bukan was-was, bukan antara kafir enggak ya kafir. Misalnya dia was-was, ini orang ini tadi kafir enggak ya, was-was. Bukan pembahasan was-was. Kalau was-was ditinggalkan, ya, was-was ditinggalkan. Apa bedanya was-was dengan syak? Ya. Kalau was-was, ya jelas dia adalah pintu syaitan, was-was. Ya. Was-was itu adalah pintu syaitan. Syak tidak termasuk, bukan bagian dari was-was tadi. Kenapa? Karena kalau was-was itu muncul dari bujukan syaitan bi ghairi ikhtiyaril insan, tidak ada pilihan bagi seseorang manusia, memang muncul sendiri. Adapun syak bi ikhtiyarihi wa bi ilmihi, dengan pilihannya dan dengan ilmunya dia bisa memilih, ragu ini. Tapi dia punya ilmu bahwasanya orang ini jelas, ya. Jelas-jelas kok dia menyembah berhala, jelas-jelas kok dia agamanya Kristen, ya. Kok masih ragu, ya. Ini syak namanya. Ini syak namanya. Nah, yang seperti ini masuk, ya. Kafar, dia juga kafir nantinya. Au sahaha madhabahum, atau membenarkan madhab mereka. Nah, baik, jelas ini ikhwah. Pembahasan ini sebenarnya panjang ya kalau dibahas masalah takfir dan seterusnya. Hanya saja itu kesimpulan tadi untuk memahamkan, ya, supaya lebih mudah dalam memahami permasalahan ini, tidak bermudah-mudahan dalam mentakfir. Paham ya? Bisa ditanya ini? Bisa ditanya? Siapa mau ditanya dulu? Antum. Yang paling dekat 2 meter ya. Baik. Boleh tidak seseorang mentakfir orang lain, mengkafirkan orang lain? Boleh? Boleh ya? Hah? Apa? Boleh? Iya, boleh. Kita boleh mengkafirkan, bahkan wajib mengkafirkan orang yang jelas-jelas kafir. Ya. Jelas-jelas kafir. Apakah dia aslan, secara asalnya kafir, atau dia kafir la khilafa fi, enggak ada khilaf lagi di antara para ulama tentang kekafirannya. Ya. Maka kita mengkafirkan. Taib. Namun takfir muayyan, takfir perorangan, dilihat tadi. Ya. Dilihat lagi tadi. Dia masih memiliki mahal uzur enggak di dalamnya? Ya. Ada uzur enggak kira-kira? Apakah dia belum paham masalah itu mengkafirkan atau tidak, dan seterusnya. Sebagaimana telah dijelaskan.
Taib. Tadi ayat kita bawakan tentang keharusan untuk mengkafirkan orang kafir, ya, di antaranya tadi ya sudah jelas, dan ayat-ayat yang lain sangat banyak sekali. Nah, adapun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Ya. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka bersaksi Muhammadlah, mereka bersaksi bahwasanya la ilaha illallah Muhammad adalah Rasulullah. Diperintahkan untuk memerangi, menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwasanya mereka adalah kafir, tidak mungkin diperangi kalau tidak kafir. Dan di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, bu'ithu bis-saif hatta yu'badillah. Ya. Aku diperintahkan dengan pedang hingga Allah itu saja yang diibadahi. Ya. Berarti Nabi SAW diperintahkan kepada kaum yang mereka kafir agar mereka meninggalkan kekafirannya. 6. Jam berapa ini? Masih ada waktu. Lanjut ya. Lanjut. Tayyib. Ar-rabi'u, yang keempat dari pembatal-pembatal keislaman, man i'taqada, man siapa saja, i'taqada yang meyakini, anna bahwasanya ghairu hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmal min hadyihi, itu lebih sempurna dari petunjuknya. Au anna hukma ghairihi ahsan min hukmihi, atau hukum selainnya lebih baik daripada hukumnya. Kalladzi yufaddilu hukma tawagit ala hukmihi, seperti orang yang mereka lebih mengkedepankan hukum tagut terhadap hukum Nabi SAW, fahuwa kafir, maka dia kafir. Pembatal keislaman yang keberapa ini? Keempat. Ini dihafal enggak ini? Kemarin diharuskan menghafal ya. Pembatal pertama apa Bapak Muhammad? Syirku fi ibadatillah, kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembatal yang kedua, ya, menja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id, ya, menjadikan antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala perantara. Dia minta syafaat kepadanya dan seterusnya. Yang ketiga apa? Ya, man lam yukaffir al-musyrikin, orang-orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik, atau syakka fi kufrihim, atau dia ragu terhadap kekafirannya, atau sahha madhhabahum, atau membenarkan madhabnya. Tayyib. Sekarang yang keempat, keyakinannya. Jadi ada petunjuk manusia, aturan manusia, ya. Ada petunjuk Nabi. Boleh enggak kita pakai petunjuk manusia? Boleh enggak? Jangan disalahpahami ya. Bukan berarti ini tidak boleh memakai petunjuk manusia, ya kan? Petunjuk manusia boleh dalam hal-hal yang dibolehkan dalam syariat, ya, dalam masalah dunia, ya, dalam masalah bisnis dan seterusnya. Cuma yang dimaksud ini keyakinan petunjuk manusia terhadap perkara agama, ya. Kemudian dihadapkan dengan petunjuk Nabi SAW. Dia lebih memilih petunjuk manusia. Kenapa? Katanya petunjuk manusia akmal, lebih apa? Lebih sempurna. Nah, daripada petunjuk Nabi SAW. Masuk juga dalam pembahasan ini adalah al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum terhadap apa yang selain Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu berhukum dengan hukum manusia, ya. Nanti akan lewat pembahasannya.
Jadi ini masuk syirik enggak ini? Hah? Masuk syirik enggak ikhwan? Seorang yang menganggap petunjuk manusia lebih baik daripada petunjuk Nabi, masuk syirik enggak? Hah? Sebelum kita lanjut ini, masuk kesyirikan atau bukan? Siapa yang bilang ini kesyirikan? Ini fahuwa kafir loh, dia itu kafir. Siapa yang mengatakan ini syirik? Enggak ada ya? Siapa yang mengatakan tidak syirik? Tidak syirik? Enggak ada juga? Ya. Jadi tawakuf, diam. Baik. Ini bukan syirik ikhwah. Kenapa saya tanya demikian? Untuk membedakan antara kekafiran dengan kesyirikan. Ya. Kesyirikan itu adalah perbuatan yang menyebabkan manusia kafir. Tapi tidak semua kekafiran itu kesyirikan. Ya. Seperti ini, dia kafir. Sama seperti pembahasan seorang yang meninggalkan sholat. Syirik tidak? Bukan syirik. Kafir tidak? Kafir, keluar dari Islam. Ya, menurut pendapat yang terkuat di kalangan para ulama. Baik. Man yataqada, barang siapa yang dia berkeyakinan anna ghairu hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadihi, itu lebih sempurna dari petunjuknya. Ya, dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sebagai apa? Petunjuk. Ya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Baik, di antara dalil yang menunjukkan terlarangnya hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka memiliki syarikat-syarikat yang mereka membuat syariat-syariat dari agama, dalam permasalahan agama. Ingat ya, dalam permasalahan agama. Adapun dalam permasalahan di luar agama, ya silahkan mengambil petunjuk. Dalam masalah perkebunan, silahkan mengambil petunjuknya tukang kebun yang lebih ahli, ya kan? Sebagaimana sering kita jelaskan, bagaimana di zaman Nabi SAW, Rasulullah SAW sendiri, ya mengatakan kepada para sahabat, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan, ya, dunia kalian. Minad din, dalam masalah agama, malam ya'dzam bihillah, dengan perkara yang Allah tidak izinkan. Membuat hukum, membuat petunjuk, membuat apa? Undang-undang, ya, yang bertentangan dengan syariat Allah Jalla wa Ala. Baik. Maka dia bisa apa? Bisa kafir, keluar dari Islam. Ingat, mani'taqada, siapa yang berkeyakinan. Garis bawahi kalimat mani'taqada. Nanti kita akan jelaskan. Ya. Nah, dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Mani'taqada, siapa yang berkeyakinan. Satu, ini perlu digaris bawahi. Yang perlu digaris bawahi yang kedua, akmal. Lebih sempurna. Di sana ada orang-orang yang dia beramal dengan petunjuk selain Nabi SAW dengan beberapa keyakinan. Keyakinan pertama, petunjuk ini kayaknya sama dengan petunjuknya Nabi. Ada yang berkeyakinan petunjuknya Nabi lebih baik, tapi saya terpaksa, ya kan? Terpaksa ada enggak? Nah, hukumnya enggak bisa dikatakan kafir, ya. Ada atau enggak? Kalau enggak ada, saya kasih contoh ini. Ikhwah misalnya, hukum Nabi, petunjuk Nabi, disuruh apa? Ahful liha, kata Nabi, pelihara jenggot.
Ikhwah sudah kenal dakwah, tahu hukum jenggot, sudah tahu. Kewajiban melihara jenggot tahu. Hukum Nabi lebih baik, dia yakin lebih baik. Tapi bagaimana lagi kantornya nyuruh? Nggak boleh kerja, ya. Nggak bisa, syaratnya kerja harus potong jenggot. Ada ikhwah yang kuat, masya Allah ininya, dia tahu bahwasanya rezeki itu di tangan Allah. Ma min dabatin fil ard illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun ya di permukaan bumi kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Dia memiliki keyakinan yang kuat terhadap perkara ini. Dia milih lebih baik saya tidak kerja, saya kerja yang lain aja. Ada yang masih dia, wah saya nanti kasih makan anak istri saya apa. Akhirnya apa? Milih apa? Tong. Antum hukumnya apa itu? Nggak boleh dihukumi seperti itu. Ingat yang perlu digarisbawahi, mani taqada, siapa yang berkeyakinan. Satu. Yang kedua, akmal, dia anggap itu lebih sempurna, lebih baik, ya. Ahsan, lebih baik, ya. Lebih utama, mirip semuanya. Maka dia telah kafir kalau meyakini yang seperti itu. Ingat ya, siapa yang berkeyakinan petunjuk Nabi. Beda lagi hukumnya dengan orang yang tidak berkeyakinan. Misalnya apa? Ah, saya tidak berkeyakinan jenggot itu wajib. Nah, beda lagi. Ya. Makanya lebih baik tidak berjenggot. Dia mengatakan lebih baik, berarti yang lebih baik mana? Lebih sempurna. Bukan petunjuk Nabi kan? Tapi dia tidak meyakini bahwasanya itu adalah petunjuk Nabi. Ya. Masih belum punya ilmu. Tidak bisa juga dihukumi seperti itu. Ya. Makanya rincian-rinciannya ini lumayan panjang ikhwah. Karena sudah adzan, insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan atau dalam pembahasan berikutnya insyaallah taala. Baik. Sekiranya cukup ikhwah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.